gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi, menjadi 510 triliun. Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka gitu. Sebenarnya kalau angka yang masuk besar ini, seberapa besar sih memang masuk ke dalam negeri? Karena belum pernah dibahas bahwa itu ketika hilirisasi melonjak tajam itu ada ekspornya dari ferronikel itu sudah mencapai 8,48 miliar. Peningkatan. Per Januari 2020, Jokowi memulai langkah hilirisasi dengan menyetop ekspor biji nikel. Ia ingin komoditas mineral dan tambang Indonesia mempunyai nilai tambah. Namun beberapa waktu belakangan ini, program hilirisasi mineral yang digencarkan oleh Presiden Jokowi disorot oleh ekonom senior Faisal Basri, di mana hilirisasi dinilai Faisal Basri hanya menguntungkan Cina saja. Dalam blog pribadinya, Faisal Basri mengaku sebetulnya dirinya mendukung sepenuhnya industrialisasi yang mau dilakukan oleh pemerintah. Tapi dirinya menolak mentah-mentah kebijakan hilirisasi nikel dalam bentuknya yang berlaku sekarang. Dia mengecap kebijakan hilirisasi sangat ugal-ugalan dan hanya mendukung industrialisasi di Cina, bukan di Indonesia. Dia memaparkan kebijakan hilirisasi nikel sudah berlangsung hampir 1 dasawarsa. Namun justru peranan sektor industri manufaktur nyatanya terus menurun. Bahkan peranan sektor manufaktur berada di titik terendah sejak 33 tahun terakhir. Keberadaan smelter nikel juga dinilai tidak memperdalam struktur industri nasional. Sejauh ini menurutnya pun tidak satupun pabrik smelter yang berada di Sulawesi telah memproduksi baterai untuk kendaraan listrik atau besi saja sebagai finish product seperti yang sering dikatakan oleh pemerintah. Rel untuk kereta cepat saja seluruhnya masih diimpor dari Cina. Faisal Basri pun menilai nilai tambah yang mengalir ke perekonomian nasional tidak lebih dari sekitar 10%. Pasalnya, hampir semua smelter nikel milik pengusaha Cina. Karena dapat fasilitas tax holiday, tak 1% pun keuntungan itu mengalir ke tanah air. Belum lagi hampir 100% modal berasal dari perbankan Cina. Dengan begitu pendapatan bunga juga hampir seluruhnya mengalir ke Cina. Termasuk terkait data hilirisasi yang disampaikan sebelumnya oleh Presiden Jokowi senilai 510 triliun rupiah juga dianggap oleh Faisal Basri sebagai data yang salah dan menyesatkan. Dalam hal ini, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenkomarves melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Haryoseto seolah membungkam tudingan dengan merinci detail keuntungan hilirisasi nikel untuk Indonesia guna menjawab hal-hal dan data-data yang sudah dilontarkan oleh Faisal Basri. Pertama, terkait klaim Faisal Basri bahwa angka ekspor hilirisasi nikel tahun 2022 mencapai 510 triliun rupiah yang disampaikan Presiden Jokowi salah. Karena menurut hitungan dia, angkanya adalah 413,9 triliun rupiah. Kesalahan utama Faisal di sini adalah tidak update terhadap perkembangan hilirisasi di Indonesia, sehingga dia hanya memasukkan angka ekspor besi dan baja senilai 27,8 miliar US dollar. Padahal hilirisasi nikel kita juga memproduksi bahan lithium baterai seperti nickel Bay dan mixed hydrate participate atau MHP, yang mana tergabung dalam HS kode 75. Kemudian tahun 2022 nilai ekspor nickel Bay dan MHP adalah 3,8 miliar US dollar dan juga 2,1 miliar US dollar. Selain itu masih ada beberapa turunan nikel di HSCO 73. Jika angka ekspor semuanya ditotal, maka angkanya adalah 34,3 miliar US dollar atau setara dengan 510,1 triliun rupiah. Tepat sesuai yang Presiden Jokowi sampaikan. Kemudian yang kedua adalah klaim Faisal Basri bahwa negara menerima pendapatan negara yang kecil akibat pelarangan ekspor biji nikel karena para smelter tersebut mendapatkan tax holiday 20 tahun. Di sini, Faisal Basri tidak memahami ketentuan tax holiday di Indonesia sehingga mencapai kesimpulan yang salah. Pasalnya, berdasarkan data pemberian tax holiday tahun 2018-2020, rata-rata perusahaan smelter yang memperoleh tax holiday 7 hingga 10 tahun. Hanya ada 2 yang memperoleh 20 tahun, di mana saat ini hanya 1 yang beroperasi. Masih ada banyak juga smelter yang tidak memperoleh tax holiday karena tidak memenuhi persyaratan selain nilai investasi. Setelah periode tax holiday habis, maka mereka harus membayar pajak sesuai ketentuan.
Sementara untuk smelter-smelter yang dibangun pada 2014 hingga 2016 dan memperoleh tax holiday selama 7 tahun saat ini pun sudah mulai membayar PPh badan. Maka terlihat tren peningkatan yang signifikan dari pendapatan perpajakan tahun 2016-2022. Di mana penerimaan perpajakan tahun 2022 dari sektor hilirisasi nikel adalah 17,96 triliun rupiah atau naik sebesar 10,8 kali dibandingkan tahun 2016. Jadi analisis yang disampaikan Faisal Basri dalam menyanggah statement Presiden Jokowi terkait dengan perpajakan ini juga salah. Pasalnya jika dilihat dari data di atas, telah terjadi peningkatan pajak yang cukup signifikan dari sektor hilirisasi ini. Perlu dicatat pula bahwa penerimaan perpajakan dari sektor hilirisasi nikel ini belum memasukkan pendapatan pajak dari sektor lain yang mana ikut tumbuh akibat hilirisasi nikel ini, seperti pelabuhan, steel rolling, jasa konstruksi, industri makanan dan minuman, dan akomodasi. Di samping ujian program hilirisasi pemerintahan Jokowi datang bertubi-tubi, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan justru pamer Indonesia mendapatkan pujian dari Australia dan Papua Nugini, yakni soal program hilirisasi pertambangan di dalam negeri. Ia menyebut meski banyak keraguan dan tantangan terkait hilirisasi ini, nyatanya kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dan pujian di setiap kesempatan kunjungan ke beberapa negara mitra. Pujian serupa juga diterima ketika Luhut melawat ke Papua Nugini untuk membuka peluang kerjasama ekonomi di bidang hilirisasi mineral. Ia menambahkan hilirisasi ala RI mungkin tidak berarti apa-apa di mata negara-negara maju dan institusi internasional. Tapi menurutnya kebijakan ini menjadi warisan terbaik dari Jokowi ke generasi mendatang.